Semua berdiri. Aturan menyelamat. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Baik, itu. Ya, yang semangat. Masih pagi. Udah pada sarapan? Sudah. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, semua sehat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa ya. Untuk doa langsung dipimpin oleh Putri saja. Baik teman-teman, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, seperti biasa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nomor 1 Putu Rahayu. Hadir. Iya, kedua Santi Dewi. Hadir. Yang ketiga Luh Putri. Hadir. Selanjutnya Komang Ratih. Hadir. Putu Kurnia. Hadir. Iya. Yudi Wiraguna. Hadir. Selanjutnya ada Martini. Hadir. Resmi Ulandari. Hadir. Ketut Lestari. Hadir. Nilo Mulyasih. Hadir. Iya. Purnamiasih. Hadir. Terus si siapa ini? Luh Rusmiartini. Hadir. Iya. Urdiasami. Hadir. Putu Budi Sri Tulani. Hadir. Iya. Sudah semua yang disebutkan ya? Sudah. Oke. Absensi sudah. Nah, sekarang kok sepertinya masih loyo ya. Tidak ada semangat rasanya. Kalau Ibu cari masuk ruangan itu artinya pelajaran apa? Iya. Kalau belajar IPA kita harus Semangat. gimana kalau kita ice breaking dulu ya untuk nambah semangat. Kalian setuju? Setuju. Siapa yang mau mimpin ice breakingnya? Ya. Ya, Ani saja nih. Ayo ke depan. Kalian mau tepuk PPK atau salah PPK ice breakingnya? Tepuk PPK. Ayo. Ya, dimulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih Yani. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, sudah semangat sekarang? Sudah. Anak-anak, jadi sebelum Ibu lanjut ya ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu sama kalian. Kemarin atau minggu lalu pas IPA yang sudah lewat, masih ingat materinya apa? Masih. Pencemaran apa? Air. Kalau sekarang pencemaran apa? Sudah. Berarti semua sudah belajar nih anak-anaknya Ibu ya? Ya. Ya, sudah ada persiapan. Sudah. Nah, jadi sebelum kita lanjut ya, di sini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu ya KD, IPK dan juga tujuan pembelajaran kita hari ini ya, biar kalian jelas ke depannya kita melaksanakan kegiatan seperti apa ya. Tolong disimak baik-baik. Oke, sudah semua melihat ke layar? Sudah. Jadi KD dan IPK ya pada pembelajaran hari ini yang pertama yaitu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan.
dan dampaknya bagi ekosistem. Selanjutnya, menyajikan hasil penyelidikan tentang penyelesaian masalah pencemaran udara di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Pada IPK yaitu ada 1, menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara terhadap lingkungan. Selanjutnya, ada menganalisis dampak pencemaran udara terhadap lingkungan. Selanjutnya, membuat laporan praktikum tentang pengaruh bahan pencemar dalam kurung asap terhadap kehidupan serangga, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil laporan praktikum tentang pengaruh bahan pencemar atau asap terhadap kehidupan serangga. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran di situ ada 4 ya. Yang pertama, melalui kegiatan literasi, literatur dan diskusi, peserta dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara terhadap lingkungan dengan cermat dan teliti. Selanjutnya, melalui kegiatan literasi, literatur dan diskusi, peserta dapat menganalisis dampak pencemaran udara di lingkungan dengan cermat dan teliti. Selanjutnya yang ketiga, melalui kegiatan praktikum dan diskusi, siswa dapat membuat laporan praktikum tentang pengaruh bahan pencemar terhadap kehidupan serangga. Dan setelah yang terakhir adalah melalui kegiatan praktikum dan diskusi, siswa dapat mengkomunikasikan praktikum tentang pengaruh bahan pencemar terhadap kehidupan serangga. Baik, demikian ya. Apakah sudah jelas? Sudah. Nah, sekarang Ibu ingin menampilkan ya. Jadi studi kasus yaitu tentang masalah polusi udara. Bisa dengan jelas dilihat? Bisa. Siapa yang mau baca apa itu headline dari studi kasus yang Ibu berikan? Oke, Febriana. Udara Jakarta buruk, pemerintah minta didesak pengembangan atasi emisi lintas batas. Iya. Jadi di sini kita membahas masalah polusi udara di Jakarta. Nah, sudah semua menyimak? Nah, kira-kira setelah melihat gambar tersebut, hal apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Ya. Bisa memberikan pernyataan dan informasi setelah melihat seperti ini. Atau juga mungkin terbesit beberapa pertanyaan dari melihat gambar di layar. Ya? Bu, kenapa bisa lingkungan di udara Jakarta bisa tercemar? Iya, benar sekali. Kenapa di Jakarta tersebut sering sekali terjadi polusi udara? Selanjutnya, ayo. Ya, yang lain? Oke, ada 2 orang. Silakan, Santi, Dewi. Bu, apa ciri-ciri udara kotor? Iya. Bagaimana ciri-ciri udara kotor? Ya, biasanya kalau seperti itu terlihat biasanya udara kotor itu seperti apa? Berwarna. Ya. Kalau udara yang sehat kan tidak berwarna ya. Nah, oke. Selanjutnya yang di belakang silakan pertanyaan atau informasinya. Pertanyaan. Oh ya. Apa penyebab polusi udara tersebut? Nah, apa yang biasanya yang menjadi penyebab dari polusi udara? Baik, selanjutnya siapa? Kelompok sebelah kanan Ibu gimana nih? Sudah menyimak tadi? Sudah. Ayo. Ya, kira-kira apa pendapatnya melihat gambar ini? Ayo nak, speak up. Iya. Apa saja penyebab pencemaran udara? Iya, apa saja kira-kira Bu? Ya, penyebab dari polusi udara pada daerah di Jakarta tersebut. Nah, di situ kan juga ada beberapa keterangan ya. Kalau menurut gambar ini, apa penyebab utama polusi udara di Jakarta? Polusi kendaraan bermotor. Iya, akibat dari kendaraan bermotor. Gitu. Baik ya, Ibu rasa sudah cukup ya untuk masalah studi kasus ini. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi atau kegiatan inti, Ibu akan memberikan terlebih dahulu pretest untuk kalian ya. Tolong disimak dan dijawab dengan sebaik-baiknya.
yang lebih? Ya. Lebih sih. Baik, sudah semua menerima lembar soal dan lembar jawaban? Sudah. Silakan bekerja ya, silakan dijawab. Oke, waktu kalian lagi tersisa lagi 3 menit. Baik, apakah sudah semua selesai? Sudah. Jika sudah, silakan dikumpulkan. Kelompok di situ lah kumpul. Sudah. Oke, baik adik-adik. Sekarang kita lanjut ke inti kegiatannya. Tadi kan kalian sudah menjawab pretest. Nah, sekarang Ibu kembali lanjutkan pembelajarannya. Nah, di sini Ibu memiliki satu video, ya, video tentang pencemaran udara. Nah, tugas kalian yaitu menyimak video tersebut dengan baik, ya, dengan cermat. Karena nanti setelah kalian menyimak video Ibu akan menginstruksikan ke kalian, ya, untuk merumuskan beberapa pertanyaan, ya, minimal 3, dan juga mengidentifikasi, ya, informasi dari video tersebut. Selain itu juga penayangan gambar tentang studi kasus pencemaran udara yang sudah Ibu tayangkan. Bagaimana? Apakah sudah semua paham? Sudah. Di Indonesia, kebakaran hutan hampir terjadi setiap tahun, terutama pada musim kemarau. Salah satu kebakaran hutan terbesar terjadi pada tahun 1997. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan luas kebakaran hutan pada saat itu mencapai area seluas
300.000 hektar, dan daerah yang terdampak adalah Provinsi Riau. Insiden yang terjadi di Riau berdampak pada berbagai sektor kehidupan, seperti gangguan kehidupan sehari-hari masyarakat, gangguan transportasi, kerusakan ekologis, penurunan pariwisata, dampak politik, ekonomi, dan terutama masalah kesehatan. Ya, mengakibatkan pencemaran udara dari asap kebakaran. Ngomong-ngomong soal pencemaran udara, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyebab dan dampak pencemaran udara ya sahabat. Simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Click agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Sahabat tahu nggak sih apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan suatu kondisi udara mengandung senyawa kimia maupun biologi dalam jumlah banyak yang berdampak bagi kesehatan makhluk hidup. Secara umum, pencemaran terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran udara primer ini penyebabnya langsung dari polutan, seperti meningkatnya kadar karbon dioksida dari aktivitas pembakaran manusia. Kalau pencemaran udara sekunder itu terjadi akibat reaksi kimia dari partikel-partikel polutan yang terjadi di atmosfer, seperti pembentukan ozon. Kita harus tahu penyebab pencemaran udara. Secara garis besar, penyebab pencemaran udara itu terbagi menjadi dua, aktivitas alam dan aktivitas manusia. Kok bisa aktivitas alam menjadi penyebab pencemaran udara? Begini sahabat, kita ambil contoh letusan gunung berapi. Letusan gunung itu menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar. Otomatis berbahaya dong bagi kesehatan manusia dan tanaman. Nah, selain itu ada lagi kebakaran lahan hutan yang menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang sangat banyak. Bisa mengganggu kesehatan manusia dan hewan, tentu kerusakan tumbuhan. Bahkan sistem penerbangan juga bisa terganggu loh akibat kebakaran hutan ini. Kalau penyebab aktivitas manusia itu banyak, seperti asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan juga asap rokok. Makanya jangan kaget, kalau naik motor itu pasti banyak pengendara yang pakai masker buat menutupi hidungnya. Ini karena mereka sayang dengan kesehatan mereka. Mulai sekarang pakai masker ya. Selain menghindari dari virus COVID, kita juga harus selalu menjaga sistem pernafasan. Lalu, apa sebenarnya dampak pencemaran udara? Jangan anggap sepele dampak dari pencemaran udara. Udara itu kan peranannya sangat vital, sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Maka dari itu, kita harus tahu dampak dari pencemaran udara. Yang pertama adalah kualitas udara yang menurun. Akibat dari pencemaran ini menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit pernapasan. Yang kedua adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu akan menimbulkan abu vulkanik yang juga membuat udara akan tercemar. Selain itu juga akan mengakibatkan hujan asam. Hujan asam ini mengandung sulfur yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang ketiga adalah timbulnya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Yang keempat itu adalah penggunaan produk pendingin ruangan yang mengandung CFC seperti freezer atau AC. Itu dapat merusak lapisan ozon. Sekarang kamu sudah tahu kan penyebab dan dampak dari pencemaran udara? Lalu bagaimana cara untuk mencegah pencemaran udara? Kalau sahabat punya beberapa usulan, tulis di kolom komentar ya. Nah sahabat, cukup penjelasan tentang pencemaran udara kali ini. Berikut adalah ulasan tentang pencemaran udara. Bagi sahabat yang membutuhkan resu, dapat mendownload di kolom deskripsi. Dan apabila suka dan menikmati video-video Mr. Click, jangan lupa like dan share. Jangan lupa juga subscribe channel Mr. Click. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Nah, demikian tadi tayangan video tentang pencemaran udara. Bagaimana videonya? Bagus. Bagus
Bagus. Selain bagus apa lagi videonya? Bermanfaat. Apa lagi? Seru. Ya, jadi kalian lebih mudah memahami ya. Oh, seperti itu ternyata penyebaran udara, pencemaran udara, ya, penyebabnya dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal yang kalian bisa dapatkan dari penayangan video tadi. Oke, berarti sudah disimak baik-baik tadi videonya? Sudah. Jika sudah, siapa yang ingin berpendapat dari video tersebut? Ya. Oke, raise hand ya. Angkat tangannya. Tadi katanya sudah menyimak. Apa tadi yang didapat dari info yang dari video yang sudah ditayangkan itu? Ya, yang di belakang. Ilo. Bagaimana mengatasi pencemaran udara? Iya, ya di situ setelah melihat tayangan tadi timbul sebuah pertanyaan, bagaimana caranya mengatasi pencemaran udara tersebut? Oke, selanjutnya siapa lagi? Ya, Putri. Apa dampak dari polusi bagi kesehatan? Iya. Apa dampak dari pencemaran udara tersebut ya pada kesehatan? Kira-kira saya terjawab. Udara itu berhubungan dengan apa? Ya, yang keras apa? Pernapasan. Jadi kalau udaranya terkontaminasi, nanti gimana kesehatannya? Terganggu. Iya, terganggu ya. Ya, salah satunya bisa menyebabkan penyakit asma, misalnya batuk-batuk atau ya yang alergi seperti itu. Nah, selanjutnya siapa lagi yang ingin berpendapat? Tadi gimana apa saja tadi ya? Bagaimana cara mencegah pencemaran udara? Iya, bagaimana cara pencegahannya, terutama di kota-kota besar. Selanjutnya, apa lagi yang kalian simak dari video tadi? Banyak sekali loh. Ada 2 aktivitas ya yang menyebabkan terjadinya polusi udara. Masih ingat nggak? Aktivitas apa saja? Aktivitas Iya, Febri. alam sama aktivitas manusia. Iya, benar sekali. Berikan tepuk tangan dulu buat Febri. Jadi ada 2 jenis aktivitas. Nah, Ibu rasa sudah cukup ya untuk pendapat tentang dari video tersebut. Nah, sekarang kalian silakan berkelompok ya, karena nanti Ibu akan memberikan LKPD dan juga bahan ajar ya. Di situ sudah terdapat lengkap beberapa soal ya berkaitan dengan studi kasus dari penayangan di awal dan juga ada juga beberapa dari penayangan video di atas tadi. Oke, bagaimana, siap? Siap. Kalau seperti itu silakan membentuk kelompok ya. Oke, sudah semua membentuk kelompok? Sudah. Ya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD dan juga bahan ajar kepada kalian. Untuk buku teks sudah semua memiliki ya? Sudah. Ya.
menikmati bersama kelompoknya, silakan didiskusikan. Untuk waktu pengerjaannya Ibu berikan kurang lebih 10-15 menit ya. Untuk sumber ajar kalian bisa menggunakan buku paket dan juga sumber ajar yang sudah dibagikan. Sudah mengerti? Sudah. Selamat bekerja ya. Ya. Bagaimana kelompok di sini? Ada masalah? Tentang Tidak. diskusinya? Tidak. Semua bisa dikerjakan? Bisa. Gimana kelompok ini? Lancar? Ya. Oke. Untuk kelompok di sini bagaimana? Ada masalah? Ya. Tidak. Kelompok di sini bagaimana? Tidak ada masalah. Semua bisa dijawab. Bisa. Iya, kenapa itu kelompok? Kenapa itu kelompok 1 ya? Iya, sering gimana? Ada masalah? Bu, untuk bagian penulisan masalah apakah langsung dijawab? Iya. Begini ya untuk semua kelompok ya. Tadi kan Ibu suruh kalian merumuskan masalah ya. Di LKPD juga sama, harusnya seperti itu. Semua soalnya dijawab ya. Semuanya dijawab, dijelaskan dengan baik. Ya. Ada lagi yang bertanya? Tidak. Silakan berdiskusi ya. Manfaatkan waktunya.
Iya, tadi. Iya, bagaimana? Bu, untuk jawabannya cukup disebut saja atau dijabarkan? Iya, berkaitan dengan teknik cara jawabnya ya. Itu kan soalnya tentang uraian. Ya, di situ kalian disuruh menganalisis. Jadi alangkah bagusnya untuk semua jawaban itu dijabarkan sekalian dengan penjelasannya. Ya, jadi jawaban kalian itu bisa mudah dimengerti nanti ya. Kalau cantumkan poin-poinnya, takutnya nanti tidak tahu temannya bagaimana penjelasannya atau maksudnya. Ya, bagus sekali ya dari kelompok 4 ya pertanyaannya. Untuk kelompok lain bagaimana? Ada masalah? Tidak. Oke. Jika tidak, silakan dilanjutkan. Ibu rasa waktunya masih sisa lagi 5 menit ya. Sudah berapa pertanyaan selesai? 5. Iya. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Jika sudah, baik. Jika semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik, apakah pembelajaran bisa kita lanjutkan? Bisa. Nah, kalau begitu, kita sekarang lanjut ke kegiatan kedua ya, yaitu melakukan percobaan ya. Pengaruh udara atau asap ya yang telah terkontaminasi seperti itu terhadap serangga. Ya, silakan dipinggirkan dulu ya jawaban beserta tujuan belajarnya. Ya. Oke. Nah, untuk alat tambahan ya sudah Ibu persiapkan di belakang. Silakan masing-masing kelompok mengambil alat dan bahan praktikumnya. Nah, Nah, apakah semua kelompok sudah menerima alat tambahan? Sudah. Jika sudah, kalian silakan baca prosedur atau teknik percobaannya pada LKPD ya. Jadi di situ sudah Ibu cantumkan langkah-langkah apa saja yang harus kalian laksanakan sehingga nanti hasil praktikumnya itu bagus. Karena apa? Karena di akhir nanti setelah diskusi tentang hasil praktikum, kalian akan mempresentasikannya ke depan. Udah paham? Sudah. Baik, kalau begitu saya rasa praktikum bisa dimulai ya. Ya. Oke. Oke, silakan kelompok di sana.
gelas yang satu dengan gelas yang kedua. Ya. Kelompok di sana di pojok ada masalah? Tidak. Yang di sini? Tidak. Silakan diamati ya semutnya ya. Oke, gimana gerak-geriknya, ada perubahan tidak ya? Ya diamati ya, gimana serangganya ya. Oke. Untuk praktikumnya Ibu berikan waktu kalian 10 sampai 15 menit ya. Karena nanti kita juga akan berdiskusi tentang hasilnya. Jadi biar nggak molor, silakan serius melakukan percobaan. Untuk datanya bisa kalian tuliskan sekarang ya, biar nanti kan tinggal didiskusikan bagaimana hasilnya ya. Silakan dicatat hasil dari pengamatannya ya. Gimana? Semutnya bagaimana semutnya? Masih hidup? Masih. Sudah mati yang kena asap dari ini obat nyamuknya. Di sini bagaimana nih? Semutnya masih hidup semuanya? Mati. Mati ya. Jadi banyak Obat nyamuk. ya. Untuk kelompok sini gimana? Mati. Yang mana? Yang ada pada Oh iya. Ini cuma berapa tadi? Dia berapa menit? 5 menit. Cepat mati ya. ya. Oke, anak-anak, Ibu rasa percobaannya bisa dicukupkan ya. Karena kalian sudah mendapatkan data atau hasil? Sudah. Oke. Nah, untuk alat dan bahan bisa kalian kembalikan ke belakang ya, biar tidak mengganggu pembelajaran nanti. Iya, boleh. Hasil saja di situ. Di belakang gitu ya. Ya.
belajar juga dari bahan ajar, ya. Tadi juga sudah ditampilkan juga video, ya. Di sini juga ada beberapa, ya, informasi yang bisa kalian gunakan untuk menambah jawaban kalian. Apakah sudah paham? Nah, untuk waktunya diberikan sekitar 10 sampai 15 menit, ya. Baik, selamat bekerja. Oke, ada masalah di sini? Tidak. Silakan berdiskusi, ya. Dibuka-buka tuh nggak ada ininya bahan ajarnya. Itu ada beberapa jawabannya.
lebih diintensifkan lagi. Baik anak-anak, ibu kira atau ibu rasa waktunya sudah cukup ya untuk berdiskusi. Apakah sudah siap untuk presentasi? Sudah. Nah, ini adalah momen biasanya yang ditunggu-tunggu atau momen yang mendebar-debarkan. Ya, karena biasanya siswa itu secara umum pasti grogi tampil ke depan. Padahal jawabannya sudah ada. Dan sebenarnya jawabannya sudah yakin juga udah bener gitu ya. Hanya biasanya itu mentalnya yang nggak siap. Tapi kalau anak-anak itu gimana? Masih ada mentalnya nggak kuat, itu takut, itu maju ke depan? Tidak. Oke, jadi kalau itu saya acak ya. Saya acak untuk yang presentasi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baiklah, kalau begitu saya maunya yang presentasi yang pertama adalah kelompok 1. Oke, berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Yang tampil ada Ratni Ulansari. Oke, silakan untuk waktu ibu berikan. Persilakan. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil praktikum hari ini. 1. Analisislah kondisi semut pada media A. B. Dari kondisi menit pertama ke 3. Kondisi semut pada media A dan B dapat dijelaskan sebagai berikut. Semua pada media A pada menit pertama kondisi awal sampai menit ketiga kondisi akhir semut masih dalam kedalaman normal. Semut pada media B menit pertama kondisi awal masih menunjukkan gejala normal. Setelah menit 3 terjadi pemanasan global. 2. Aktivitas manusia. A. Sembarangan sampah. B. Asap industri. C. Asap kendaraan. D. Asap rokok. Dan D. Senyawa kimia buangan seperti FT dan lain-lainnya. Apakah ada yang menanggapi? Oke ya, siapa yang ingin menanggapi penampilan dari kelompok 1? Ini banyak banget nih yang ingin menanggapi. Ibu mulai dari kelompok 2 aja ya. Silakan nak. Apakah yang dimaksud dengan pencemaran udara? Pencemaran udara adalah masuknya satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Oke, itu
Oke, seperti itu. Untuk kelompoknya kelompok apa tadi? Kelompok 1 saya persilakan untuk kembali ya. Sudah bagus. Oke, selanjutnya untuk kelompok yang mana lagi ya? Ya, kelompok ini deh, kelompok 3. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil praktikum hari ini. 1. Analisislah kondisi semut pada media A, B, dan kondisikan menit pertama sampai ketiga. Kondisi semut pada media A dan media B dijelaskan sebagai berikut. Semut pada media A pada menit pertama kondisi atau kondisi awal sampai menit ketiga atau kondisi akhir, semut masih dalam keadaan normal. Semut pada media B menit pertama atau kondisi awal masih menunjukkan gejala normal. Setelah menit kedua, semut mulai nampak kekurangan oksigen, gerakannya melemah sampai pada menit ketiga atau kondisi akhir, semut sudah dalam keadaan mati karena udaranya sudah penuh dengan kandungan racun nyamuk bakar. 2. Analisislah fungsi racun nyamuk bakar pada percobaan tersebut. Fungsi racun nyamuk bakar adalah percobaan tersebut adalah sebagai polutan yang mempengaruhi kualitas udara pada percobaan yang terdapat semutnya. 3. Analisislah upaya untuk mengatasi atau mengurangi pencemaran udara. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Mengurangi emisi. Asap dari kendaraan yang dikeluarkan itu menjadi sumber utama polusi udara. B. Memiliki produk hemat daya dan ramah lingkungan, menggunakan perlengkapan yang hemat energi seperti lampu LED dan perangkat elektronik yang hemat daya juga dapat menjadi salah satu cara untuk menghemat biaya dan melindungi lingkungan. C. Tidak membakar sampah. Banyak orang yang berpikir dengan membakar sampah bisa mengurangi sampah yang ada. Padahal ini justru berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan. D. Hindari menggunakan bahan kimia yang berlebihan. Cara untuk mengatasi pencemaran udara berikutnya adalah dengan mengurangi penggunaan barang kimia berlebih, terutama pada cairan bersih rumah. Keempat, kaitkanlah dampak jika kita secara terus-menerus menghirup udara yang tercemar asap. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara adalah antara lain sebagai berikut. 1. Bagi kesehatan, terbukti bahwa kualitas udara yang menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit. Bagi tumbuhan, abu vulkanik yang berasal dari letusan Gunung Merapi membuat udara tercemar dan memicu terjadinya hujan asap. Efek rumah kaca, konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca yakni peningkatan suhu bumi, rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk pendingin, yaitu freezer dan AC dan aerosol. 5. Analisislah faktor-faktor penyebab pencemaran udara. Berikut adalah faktor-faktor penyebab pencemaran udara. Dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Aktivitas alam. Aktivitas alam yang terjadi pada alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi sehingga terjadinya pemanasan global. 2. Aktivitas manusia. A. Membakar sampah. B. Asap-asap industri. C. Asap kendaraan. D. Asap rokok. E. Senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain-lain. Apakah ada yang menanggapi? Oke, silakan. Siapa yang ingin menanggapi? Ya, kelompok di sini dulu. Apa saja dampak dari pencemaran udara? Ya. Polusi udara dapat berdampak seperti suhu bumi meningkat dan air laut naik, menimbulkan berbagai gangguan penyakit pernapasan. Penipisan ozon menyebabkan efek rumah kaca sehingga menjadi pemanasan global, menimbulkan hujan asam.
Oke, selanjutnya siapa lagi? Ya, Santi. Apa saja indikator udara yang telah tercemar? Adapun indikator udara yang tercemar adalah sebagai berikut: 1. Kadar karbon dioksida tinggi, 2. berwarna, 3. berbau, 4. pengap, 5. menyebabkan iritasi mata. Oke, selanjutnya ya kelompok 1 nak. Apa saja penyebab pencemaran udara? Iya. Penyebab terjadinya pencemaran udara: 1. kebakaran hutan, 2. pembangkit listrik, 3. gunung berapi meletus, 4. kendaraan bermotor, 5. pabrik, 6. rumah tangga, 7. sampah, dan 8. petani. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir ya. Ya, silakan nak pertanyaannya. Apakah yang dimaksud dengan pencemaran udara? Pencemaran udara adalah maksudnya satu atau lebih dari substansi fisik, kimia atau biologis di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Oke, berikan tepuk tangan dulu buat ya. Jadi saya ucapkan terima kasih ya, saya apresiasi untuk yang menyajikan dan juga yang sudah menanggapi ya. Kalian sangat luar biasa hari ini. Untuk kelompok ini silahkan kembali ke tempat duduknya. Baik, selanjutnya kelompok yang maju siapa? Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. 1. Analisis kondisi semut pada bagian A, B dari kondisi menit pertama sampai 3. Kondisi semut pada media A dan B dapat dijelaskan sebagai berikut. Semut pada media A pada menit pertama sampai kondisi awal, sampai menit ketiga kondisi akhir semut masih dalam keadaan normal. Semut pada media B menit pertama kondisi awal masih menunjukkan gejala normal. Setelah menit kedua semut mulai nampak kekurangan oksigen, gerakan melambat sampai pada menit ketiga. Kondisi akhir semut sudah dalam kondisi mati karena udara sudah penuh dengan kandungan racun nyamuk bakar. 2. Analisis fungsi racun nyamuk bakar pada percobaan tersebut. Fungsi racun nyamuk bakar dalam percobaan tersebut adalah sebagai polutan yang mempengaruhi kualitas udara pada gelar percobaan yang terdapat semutnya. 3. Analisis upaya untuk mengatasi atau mengurangi pencemaran udara. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Mengurangi emisi asap dari kendaraan yang dikeluarkan itu menjadi sumber utama polusi udara. B. Memilih produk hemat daya dan ramah lingkungan, mengurangi perlengkapan yang hemat energi seperti lampu LED dan perangkat elektronik yang hemat daya. Juga dapat menjadikan salah satu cara untuk menghemat biaya dan lindungi lingkungan. C. Tidak membakar sampah. Banyak orang yang berpikir dengan membakar sampah bisa mengurangi sampah yang ada. Padahal hal ini justru membahayakan untuk kesehatan dan lingkungan. D. Hindari menggunakan bahan kimia dan berlebihan. Cara untuk mengatasi pencemaran udara berikutnya adalah dengan mengurangi menggunakan barang kimia berlebihan, terutama pada cairan pembersih rumah. 4. Ketinggalan dampak jika kita secara terus-menerus menghirup udara yang tercemar asap. Dampak yang
ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain sebagai berikut. 1. Bagian kesehatan. Terbukti bahwa kualitas udara yang menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit. 2. Bagian tumbuhan. Abu vulkanik yang berasal dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemaran dan memicu terjadi hujan asap. 3. Efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni meningkatkan suhu bumi. 4. Rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin, freezer, AC, dan aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen menyusun ozon. 5. Analisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara. Berikut adalah faktor-faktor penyebaran udara dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Aktivitas alam. Aktivitas alam yang terjadi pada alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi sehingga terjadi pemanasan global. Kesehatan hewan dan manusia. 2. Aktivitas manusia. A. Membakar sampah. B. Asap industri, asap kendaraan, asap rokok, senyawa kimia buatan seperti AC dan lain-lainnya. Oke. Demikian tadi penampilan dari kelompok 3 ya. Siapa yang ingin menanggapi? Ya, kamu. Apakah yang dimaksud dengan pencemaran udara? Pencemaran udara adalah masuknya satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat menyebabkan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengandung plastik dan menyelamatkan atau merusak pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alam maupun kegiatan manusia. Oke, demikian jawaban dari kelompok penyaji. Selanjutnya siapa yang ingin menanggapi? Grani. Apa saja dampak dari pencemaran udara? Polusi udara dapat berdampak seperti suhu bumi meningkat dari air laut naik, menimbulkan beberapa gangguan penyakit pernapasan, penipisan ozon, menyebabkan efek rumah kaca sehingga terjadi penambahan global, menimbulkan hujan asam. Oke, sudah? Oke, selanjutnya kelompok tadi. Ya, siapa lagi yang ingin? Angkat tangannya. Ya, kelompok itu. Apa saja indikator udara yang telah tercemar? Adapun indikator udara yang tercemar adalah sebagai berikut. 1. Kadar karbon dioksida tinggi. 2. Berwarna. 3. Berbau. 4. Pengenggak. 5. Menyebabkan iritasi mata. Oke, selanjutnya yang terakhir. Ya, Ilo. Apa saja usaha untuk mengatasi pencemaran udara? Cara mengatasi pencemaran udara yang bisa kita lakukan yaitu 1. Kurangi emisi. 2. Memiliki produk hemat daya dan ramah lingkungan. 3.
tidak membakar sampah. 4. Hindari menggunakan bahan kimia yang berlebihan. 5. Hauskan air. Oke, sudah semua kita ngerti ya. Oke, mari kita berikan tepuk tangan dulu ditanya ya. Terima kasih ya, Desi sudah mampu menyajikan hasil presentasi yang bagus dari kelompoknya ya. Dan juga untuk yang menanggapi, yang bertanya ya, terima kasih juga. Kalian semua sangat kritis ya, sangat memperhatikan apa yang dijelaskan oleh temannya. Dan tentunya mendapatkan nilai yang pasti ya. Dan saya nilai keaktifan kalian juga. Oke, untuk kelompoknya silakan kita kembalikan dulu. Nah, kelompok terakhir siapa ya? Oke. Silakan maju. Iya. Baik, mari kita berikan semangat dulu ya. Ya, biar temannya semangat. Membacakan presentasi hasil perkumpulan ini. Ya. 1. Analisis kondisi tersebut pada media A, B dalam kondisi menit pertama ketiga. Kondisi tersebut pada media A dan B dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebut media A pada menit pertama, kondisi awal sampai menit ketiga kondisi akhir. Sebut lagi dalam keadaan normal. Sebut pada media B menit pertama kondisi awal akhir menunjukkan gejala normal serta menit kedua mulai menempat kekurangan oksigen. Gerakannya melemah sampai pada menit ketiga kondisi akhir tersebut sudah dalam kondisi mati karena udaranya sudah penuh dengan kandungan racun nyamuk bakar. 2. Analisis fungsi racun nyamuk bakar pada percobaan tersebut. Fungsi racun nyamuk bakar dalam percobaan tersebut adalah sebagai polutan yang mempengaruhi kualitas udara pada 11 percobaan yang terdapat sebelumnya. 3. Analisis upaya untuk mengatasi mengurangi pencemaran udara. Beberapa upaya yang dapat dilakukan itu dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Mengurangi emisi. Asap dari kendaraan yang dikeluarkan itu menjadi sumber utama polusi udara. B. Memilih produk hemat daya dan ramah lingkungan. Menggunakan perlengkapan yang hemat energi seperti lampu LED dan perangkat elektronik yang hemat dari dapat menjadi salah satu cara untuk menghemat biaya dan melindungi lingkungan. C. Tidak membakar sampah. Banyak orang yang berpikir dengan membakar sampah bisa merugikan sampah yang ada, padahal hal ini justru berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan. D. Hindari menggunakan bahan kimia yang berlebihan. Cara untuk mengatasi pencemaran udara berikutnya adalah dengan mengurangi penggunaan barang kimia berlebihan, terutama pada cairan pembersih rumah. 4. Kaitkanlah dampak jika secara terus-menerus menghirup udara yang tercemar asap. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain sebagai berikut. 1. Bagi kesehatan, terbukti bahwa kualitas udara yang menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit. 2. Bagi tumbuhan, abu vulkanik yang berasal dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terjadinya hujan asam. 3. Efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggal di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca yang dapat meningkatkan suhu bumi. 4. Rusaknya lapisan ozon. C merupakan
merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin, pezot, ASI, dan alkohol. 5. Analisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara. Berikut adalah faktor-faktor penyebab pencemaran udara dapat dijadikan sebagai berikut. 1. Aktivitas alam. Aktivitas alam yang terjadi pada alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metanan yang dapat meningkatkan suhu bumi sehingga terjadi pemanasan global. 2. Aktivitas manusia. A. Pembakaran sampah. B. Asap-asap industri. C. Asap kendaraan. D. Asap rokok. Oke, sudah ya? Oke, silakan. Ya, tepuk tangan dulu ya. Ya, siapa yang menanggapi ya kelompok terakhir ya? Oke. Putri. Apa saja penyebab pencemaran udara? Penyebab terjadinya pencemaran udara. 1. Kebakaran hutan. 2. Pembakaran listrik. 3. Gunung berapi meletus. 4. Kendaraan bermotor. 5. Pabrik. 6. Rumah tangga. 7. Sampah. 8. Pertanian. Oke, selanjutnya dari ini langsung ya. Apa saja Ustaz? Apa saja usaha untuk mengatasi pencemaran udara? Cara mengatasi pencemaran udara yang bisa kita lakukan yaitu 1. Kurangi emisi. 2. Memilih produk hemat daya dan ramah lingkungan. 3. Tidak membakar sampah. 4. Hindari menggunakan bahan kimia yang berlebihan. 5. Dan recycle. Ya. Lagi satu ya di kelompok yang belakang ya, silakan Nak. Apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Pencemaran udara adalah masukannya satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak populasi. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Oke ya, sudah selesai ya. Oke, semua sudah terjawab ya. Semua sudah terjawab. Dari kelompok terakhir ya, saya ucapkan terima kasih. Dan secara umum ya, menurut saya presentasi sudah berjalan dengan lancar ya. Semua kelompok sudah menampilkan yang terbaik, semua sudah aktif bertanya dan juga menanggapi temannya yang tampil ya. Saya apresiasi. Mari kita berikan tepuk tangan untuk diri kita ya. Nah, sekarang kita tiba saatnya di membuat kesimpulan pembelajaran ya. Nah, sebelumnya silakan kembali dulu ke tempat semula ya. Baik, sudah semua ke tempat semula? Sudah. Nah, anak-anak, Ibu rasa kita sudah berada di penghujung kegiatannya, di mana tadi sudah presentasi dan sekarang kita lanjutkan membuat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ya. Nah, tolong bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita. Siapa yang mau? Siapa yang duluan? Ya, Ibu. Ini yang duluan? Ya, silakan. Penyebab terjadinya pencemaran udara: 1. Kebakaran hutan. 2. Pembangkit listrik. 3. Gunung berapi meletus. 4. Kendaraan bermotor. 5. Pabrik. 6. Rumah tangga. 7. Sampah. 8.
menyebabkan efek rumah kaca sehingga terjadi pemanasan global dan menimbulkan hujan asam. Iya, oke, jawabannya juga sangat bagus dan tepat sekali. Berikan tepuk tangan buat teman-teman. Selanjutnya siapa lagi? Ya, Putri. Indikator udara yang tercemar adalah sebagai berikut. 1. Kadar karbon dioksida tinggi. 2. Berwarna. 3. Berbau. 4. Pengap. 5. Menyebabkan iritasi mata. Iya, benar sekali jawabannya ya. Berikan tepuk tangan. Siapa lagi satu yang mau? Ya, yang mau memberikan kesimpulan lagi satu? Ayo. Ayo. Iya, ayo. Pencemaran udara adalah masuknya satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Oke ya, benar sekali yang disampaikan oleh Ido. Sekali lagi kita nah, Ibu rasa Ibu tidak perlu lagi ya menyebutkan kesimpulan-kesimpulan pembelajaran kita hari ini karena sudah terangkum semuanya dari kalian ya. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan antusias, serius, dan juga penuh semangat. Nah sekarang tadi sudah Ibu memberikan tes, nah sekarang Ibu memberikan apa? Tes. Tes. Tolong dijawab soalnya dengan baik ya. Ya. Waktunya 10 menit cukup? Ya, silakan dijawab ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Sudah, silakan dikumpul tangan. Oke, sudah semua kumpulkan? Baik anak-anak, jadi Ibu juga ingin mengetahui ya bagaimana pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian?